Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi kelas 6 SD Cengkareng Barat 03 pagi. Salam semangat. Seperti biasa, kita akan memulai pembelajaran jarak jauh kita. Materi yang akan dibahas adalah tema 2, subtema 2 di pembelajaran pertama. Nah, muatan pembelajaran hari ini adalah bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Simak dan saksikan videonya ya baik-baik. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah membaca teks tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, siswa mampu mengidentifikasikan ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan. Yang kedua, setelah membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menuliskan peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Ketiga, setelah membaca teks dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. Keempat, setelah membaca teks dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu mempresentasikan contoh upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. Yang kelima, setelah melakukan pengamatan dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu mengidentifikasikan ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Pembahasan kali ini adalah bekerja sama mencapai tujuan. Anak-anak, setelah proklamasi kemerdekaan di tanggal 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Ternyata para penjajah datang lagi ke Indonesia, sehingga bangsa Indonesia kembali lagi berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Penjajah datang ke Indonesia dengan membonceng tentara sekutu. Mereka datang ke beberapa daerah di Indonesia. Tentu saja bangsa Indonesia menyambut penjajah dengan penuh perlawanan. Nah, di sini Ibu akan memberitahukan kepada kalian contoh gambar-gambar mengenai perlawanan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah. Di antaranya yang pertama adalah pertempuran Ambarawa. Yang kedua ada pertempuran Medan Area. Yang ketiga ada Bandung Lautan Api. Yang keempat adalah agresi militer Belanda I. Yang berikutnya adalah agresi militer Belanda II. Dan yang terakhir adalah pertempuran Surabaya. Yang akan kita bahas adalah pertempuran Surabaya. Yang akan kita bahas adalah pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi, tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan, puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pimpinan pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, di sini tugas kalian membuat peta pikiran yang dimana peta pikiran tersebut terdapat kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan dimana kalian harus mengembangkan peta pikiran tersebut menjadi kalimat efektif. Atau kalian bisa melihatnya di buku tema 2 di halaman 45. Contohnya seperti ini ya. Misalkan di mana pertempuran Surabaya itu terjadi, kalian harus menjawabnya dengan kalimat efektif. Jadi bukan membuat kalimat pertanyaan ya, tapi mengembangkan peta pikiran tersebut menggunakan kalimat efektif. Nah, sebelum membuat kalimat efektif, kita harus tahu dulu apa sih itu kalimat efektif.
Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ciri-ciri kalimat efektif antara lain adalah memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. Ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Yang berikutnya adalah menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Berikut adalah contoh kalimat efektif sesuai dengan SPOK-nya. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta adalah subjek yang melakukan pekerjaan. Sebut subjek. Memproklamasikan adalah predikat. Ya, predikat adalah pekerjaannya. Kemerdekaan Indonesia adalah objek yang dikenai pekerjaannya. Di Jakarta adalah keterangan. Keterangan tempat, tempatnya di Jakarta. Nah, ini adalah contoh kalimat efektif yang sesuai dengan ciri-ciri kalimat tersebut. Yang berikutnya yang akan kita bahas adalah cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Tujuan hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya adalah 1. Memenuhi kebutuhan hidup. 2. Mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim. Yang ketiga, melindungi diri dari pemangsa. Seperti tumbuhan yang kemarin kita sudah belajar, hewan juga dapat menyesuaikan dirinya terhadap lingkungannya. Selanjutnya kita akan bahas ya, contoh penyesuaian struktur atau alat tubuh hewan terhadap lingkungannya. Struktur gigi. Struktur hewan pemakan daging atau yang disebut karnivora tersusun atas gigi taring yang sangat tajam. Contoh hewannya adalah kucing dan buaya yang memiliki gigi taring yang sangat tajam. Yang berikutnya adalah hewan pemakan tumbuhan atau herbivora, memiliki susunan gigi yang terdiri atas gigi seri dan geraham. Contoh hewannya adalah hewan sapi. Selain itu ada juga contohnya hewan kambing dan kuda. Yang berikutnya adalah hewan pemakan daging dan tumbuhan atau yang disebut omnivora, memiliki gigi yang terdiri atas gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Contoh hewannya adalah tikus dan kera. Nah, dua hewan ini adalah hewan yang memiliki gigi terdiri dari gigi seri, taring, dan gigi geraham. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah bentuk paruh. Yang pertama, paruh burung pemakan daging. Terlihat kokoh, runcing, tajam, serta agak melengkung. Nah, paruh tersebut terdapat pada burung elang. Yang kedua, paruh burung pemakan madu atau nektar berbentuk kecil dan memanjang. Paruh tersebut digunakan untuk menghisap nektar di dasar bunga. Contohnya adalah pada burung kolibri. Yang ketiga adalah paruh burung pemakan ikan berbentuk panjang dan berkantung yang digunakan untuk membawa ikan hasil tangkapannya. Nah, biasanya ada pada paruh burung pelikan. Yang berikutnya adalah paruh burung pemakan biji berbentuk pendek, tebal, dan runcing karena digunakan untuk memecah biji-bijian. Nah, ini contohnya biasanya banyak terdapat pada burung pipit dan burung kenari. Selanjutnya adalah paruh burung pemakan serangga berbentuk runcing dan agak panjang karena digunakan untuk mematuk dan mengambil serangga yang ada di balik kulit kayu. Contoh burungnya adalah burung pelatuk. Yang berikutnya adalah paruh unggas pemakan cacing berbentuk lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya yang berguna untuk menahan makanan yang licin agar tidak terlepas dan menyaring makanan dari lumpur. Contoh paruhnya ada di paruh hewan bebek. Selanjutnya, penyesuaian diri pada hewan selanjutnya adalah dari bentuk kakinya. Kaki burung pemakan daging berbentuk kokoh dan memiliki kuku yang tajam, berfungsi untuk mencengkram mangsa dan merobek makanannya. Nah, ini contoh dari bentuk kaki burung pemakan daging. Yang selanjutnya adalah burung pengais, memiliki cakar dengan 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari menghadap ke belakang. Fungsinya untuk mengais atau menggali tanah dalam mencari makanan. Contoh
cakarnya atau bentuk kakinya seperti ini. Biasanya ada pada bentuk kaki ayam. Selanjutnya adalah jenis burung pemakan ikan atau perenang. Biasanya memiliki kaki yang berselaput yang digunakan untuk berenang atau berjalan di lingkungan yang berlumpur. Nah, ini contoh dari bentuk kakinya. Selanjutnya adalah jenis burung pemakan serangga, seperti burung pelatuk, memiliki 2 jari, kaki menghadap ke depan, dan 2 jari lagi lainnya menghadap ke belakang. Dengan kuku yang tajam, struktur kaki tersebut digunakan untuk memanjat pohon ketika mencari serangga. Nah, ini contoh dari bentuk kakinya. Berikutnya adalah bentuk mulut. Contoh hewan yang menyesuaikan dirinya sesuai dengan lingkungannya. Dari bentuk mulutnya ya, kita lihat bentuk mulut penghisap. Contohnya ada di hewan kupu-kupu. Yang kedua adalah bentuk mulut penusuk dan penghisap. Contohnya ada di hewan nyamuk. Yang ketiga adalah bentuk mulut penjilat. Contohnya ada pada hewan lalat. Dan berikutnya adalah bentuk mulut menggigit. Contohnya ada di hewan belalang. Nah, itulah bentuk mulut hewan yang sesuai dengan kondisi lingkungannya. Yang kelima adalah lidah yang panjang dan lengket. Ada juga beberapa hewan yang memiliki lidah yang panjang dan lengket. Gunanya untuk apa? Nah, gunanya untuk menangkap mangsanya. Contohnya ada pada hewan cecak dan bunglon. 2 hewan ini memiliki lidah yang panjang dan lengket yang bertujuan untuk menangkap mangsa mereka. Selanjutnya kita amati ya 4 gambar ini. Nah, di sini ada 4 gambar hewan yang memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda dan memiliki habitatnya yang berbeda-beda sesuai dengan hewan tersebut. Kita lihat ya, ayam, bebek, ikan, dan cicak. Ciri-ciri dari hewan ayam: paruhnya runcing, kaki dan cakarnya 3 jari menghadap ke depan, 1 jari menghadap ke belakang untuk mengais makanan di tanah dan untuk menyerang musuh. Ciri habitatnya di sekitaran rumah dan di hutan. Selanjutnya adalah hewan bebek. Paruhnya besar, bulu berlapis zat minyak, kakinya berselaput. Ciri habitatnya di daratan, tanah becek atau berlumpur, dan perairan yang dangkal. Selanjutnya adalah ikan. Ikan ini memiliki ciri memiliki sirip dan bernapas dengan insang. Ciri habitatnya ada di air. Selanjutnya adalah cicak. Cicak adalah hewan yang memiliki ciri-ciri memiliki perekat pada kakinya dan lidahnya panjang dan lengket yang bertujuan untuk menangkap mangsa mereka. Ciri habitat mereka ada di tembok, dinding, dan di atap rumah. Nah, itulah ciri-ciri hewan beserta habitatnya yang sesuai dengan penyesuaian diri hewan tersebut terhadap lingkungannya. Selanjutnya kita akan lihat ya teks bacaan tersebut. Bebek memiliki ciri khusus yang sesuai dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang panjang dan lebar. Pada bagian ujungnya, bebek mencari makan di air seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengibas-ngibaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Apa yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air menyerap ke tubuhnya? Ya, kemungkinan bebek tersebut akan kedinginan dan lama-kelamaan akan mati karena kedinginan. Selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca buku tema 2 di halaman 49. Selanjutnya tugas kalian adalah kalian akan membuat tabel laporan mengenai ciri-ciri khusus hewan beserta habitatnya. Kalian dapat membuka buku tema 2 di halaman 50 dengan melihat tabel seperti ini. Nanti tugas kalian tulis di buku latihan. Setelah selesai kalian periksa dulu. Nah, setelah kalian periksa, kalian foto lalu kalian upload ke Classroom untuk diserahkan kepada guru kalian.
Itulah pembahasan yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.